Oke, jadi hari ini kita ketemu lagi di Ngobrol Apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Nah, kali ini ini bareng sama Sam. Hai Sam. Halo Kak. Nah, Sam ini adalah salah satu anak magang ya. Yuk, Sudah betul. magang di tempat kami sekitar kurang lebih 2 bulan. Hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan ya, 2 bulan lebih lah ya intinya. Nah, kalau dulu juga pernah sama Bigel ya, anak Betul. magang yang sebelumnya. Nah, ini sekarang ada anak magang yang baru dan dia juga harus mengisi, harus jadi tamu di Ngobrol Apa biar seru lah ya. Biar Oke. afdol gitu Biar ya. afdol. Nah, sebelum kita ngobrol lebih banyak nih Sam. Apa Bi? Kalau belum kenal nih nggak enak nih. Kalau boleh tahu Sam ini nama panjangnya siapa, Bi? Oke. Kalau aku panggilnya Sam kan. Yoi. Nah, nama panjangnya siapa nih? Oke, namaku itu nama aslinya Sam Mahanaim Francisco. Sam Mahanaim Francisco. Nah, Oke. sering orang manggil Sam. Sam ya, betul. panggilannya Sam. Gitu aja, simple. Oke. Oke, kalau gitu kita panggil aja Sam. Nah, jadi Sam ini udah sekitar 2-3 bulan di kantor kami di TWR dan dia ini di bagian bantu-bantu di video ya Sam ya. Betul. Konsentrasinya di video, studinya juga di komunikasi ya. Komunikasi, ilmu komunikasi. Oke, jadi memang sesuai dengan jurusan lah ya Sam. Betul. Oke. Kalau begitu gini Sam, Apa, aku Kak, Bi? mau tanya-tanya nih. Ini kan Siap. kalau ngobrol apa kan kita ngobrolin sebuah topik ya pastinya. Pastinya. Ya. Nah ini ingat nggak sih beberapa waktu lalu yang di Twitter sempat rame yang Will Smith itu nampar Chris Rock. Iya. Itu Nah, epic sih ya. ya. Itu menurutmu itu apa sih? Bener nggak sih tindakan yang dilakuin? Oke, kalau menurutku kan itu kalau aku baca-baca dan nonton dari videonya itu kan siapa? Chris Rock ya? Ya betul. Chris Rock itu kan lagi kayak stand up gitu kan Kak Bi? Ya. Dan dari stand up-nya itu kalau aku lihat sih istrinya dari Will Smith itu kan memang lagi sakit ya. Iya. Aku lagi sakit dan pada akhirnya sakit itu menyebabkan rambutnya rontok, rontok. Nah, betul. pada akhirnya dia gundul. Oke. Nah, kalau aku lihat sih dari kata-katanya Chris Rock itu kayaknya nggak niat terlalu menyinggung dan setauku aku baca-baca juga kemarin kalau mereka itu sebenarnya berteman. Si Chris Rock sama Will Smith. Will Smith. Oke. Nah, mereka berteman tapi pada saat itu aku lihat sebenarnya Will Smith itu awalnya ketawa kalau Kak Bias lihat dari videonya itu kelihatan kalau dia ketawa awalnya. Oke. Tapi istrinya udah cemberut. Nah, dari situ dia mungkin emosi ya. Ya, karena lihat istrinya Oke. cemberut dan marah gitu pada akhirnya dia nampar Oke. Chris Rock. Oke. Dan itu epic banget sih, Kak. Ya itu kalau diruntut kayak gitu ya, mungkin kalian bisa lihat sendiri videonya karena sudah tersebar luas di mana-mana. Bukan jadi rahasia lagi tuh, Kak. Betul. Sempat panas lah ya, bukan Iya, hits, betul. sempat panas di minggu-minggu lalu nih kalau nggak salah. Jadi misalkan kalau kalian dengerin hari Senin itu sekitar 2 minggu yang lalu ya. Betul. Sekitar 2 minggu yang lalu itu cukup panas lah perbincangan dan videonya itu viral di mana-mana, Iya. trending di mana-mana gitu. Ya. Intinya seperti itu. Nah, itu kan bisa dibilang sebuah ketersinggungan nggak sih? Ketersinggungan terus akhirnya dia melakukan tamparan ya yang mungkin bisa direm lah ya seharusnya bisa. ya. Nah ini menurutmu nih ngomong-ngomong soal tersinggung, apa sih yang jadi penyebab tersinggung? Apakah dia berperan atau orangnya memang sensi banget gitu? Nah, kalau dari aku sih menurut pribadiku dibagi 2 sih, Kak. Oke, gimana? Internal dan eksternal. Ya, oke. Internal itu maksudnya ketika kita melakukan bercanda kayak yang dilakukan oleh Chris Rock itu, kita nggak tahu kan orang lain itu kondisi hatinya gimana. Oke, kita nggak setuju. tahu orang lain itu lagi keadaan marah, sedih. Nah, kita kan nggak tahu. Kalau kadang orang lain itu bisa menutupi kesedihannya atau kemarahannya dengan senyuman. Oke. Tapi mereka nggak bisa menutupi hatinya Hmm. sendiri. Nah, pada akhirnya itu yang buat siapa namanya Will Smith sampai marah kayak gitu kan. Nah, itu dari internalnya. Dari internal ada banyak yang tadi aku bilang juga masalah yang dia miliki. Kita nggak tahu kan betul. Terus ada masa lalu yang belum sembuh. Jadi misalnya masa lalunya dulu dia sering diolok-olok. Diolok-olok habis itu kayak ya sering dibully lah intinya. Pada akhirnya saat besar ketika dia ingat dulu pernah contohnya misalnya dibully kamu pendek dan lain-lain itu akan teringat dan akan recall lagi, akan marah lagi dan ada juga
merasa dirinya sempurna. Jadi kalau orang yang udah merasa dirinya sempurna itu pasti dia nggak mau diomongin ya, atau direndahin gitu ya. Gak mau direndahin, gak mau dikasih masukan sama orang lain. Nah, akhirnya itu bisa menyebabkan tersinggung. Jadi dia udah merasa sempurna dan pada akhirnya dia bisa merasa tersinggung. Dan selanjutnya adalah iri kepada orang lain. Iri kepada orang lain, akhirnya dia bisa tersinggung ketika orang lain ngomongin dia. Yang selanjutnya adalah negative thinking. Kadang orang lain itu nggak niat buat omongin dia. Tapi karena dia negative thinking. Negative thinking, contoh misalnya kita lagi bertiga, terus ada yang bisi-bisi. Nah mungkin, itu ngomongin aku apa enggak? GR lah ya. GR. Dan tentu loh. Negative thinking itu yang eksternal. Nah sekarang yang eksternal nih Kak Bi. Karena tidak bisa dikritik orang lain. Dari dia mungkin dari keluarganya, kamu itu mantap, kamu itu pintar, kamu itu luar biasa, kamu itu berbakat. Tapi ketika dia keluar, dia ketemu dengan banyak orang yang belum kenal dia. Jadi pada akhirnya dia merasa, loh, aku ini di rumah diperlakukan baik, tapi kok di luar beda. Nah itu bisa buat orang tersinggung. Kalau dari aku sih gitu, Kak Bi. Jadi ada banyak penyebab ya. Banyak banget penyebabnya. Nah ini ngomong sedikit di luar skrip nih. Kalau Sam sendiri pernah nggak sih tersinggung gitu? Zaman dulu. Sebenarnya aku pernah tersinggung, tapi ya kalau dari aku sendiri kadang ya wes lah gitu ya. Nggak banyak apa ya, kayak keluarin ketersinggungan, kasih tahu gitu loh Kak, enggak. Tapi kalau buat orang tersinggung sering. Kadang tanpa kita sadari aku bisa buat orang tersinggung, tapi itu niatnya nggak ada tersinggungnya. Ada beberapa kali di gereja itu anak-anak sampai nggak mau ke gereja loh, bayangin loh. Aku nggak sadar kalau aku nyinggung hatinya. Kamu nggak tahu sama sekali. Dan nggak niat kan? Nggak niat. Tapi ya, itu singgung. Memang kata-kata itu ya. Kata-kata itu. Makanya ada peribahasa apa? Lidah tak bertulang. Dan mulutmu harimaumu. Nah itu bener sih Kak. Jadi pada akhirnya dia nggak gereja. Habis itu aku dikasih tahu keluarganya kalau ternyata dia tersinggung karena sempat tersinggung karena kata-kataku. Loh, sing mana? Aku nanya yang mana? Oh dia bilang yang ini. Oh, dan dari situ aku udah baru sadar tapi nggak deket harinya. Udah lama banget, makanya kenapa kok dia nggak ke gereja? Pada akhirnya untung aja sekarang dia kita udah maaf-maafan, kita udah, dan sekarang bisa jadi teman satu tim band kayak gitu, tim musik di gereja gitu. Yang penting udah selesai lah ya. Yang penting udah selesai masalah. Iya sih, kalau mungkin tersinggung dari orang ya sih, kalau aku pribadi kayaknya jarang ya. Jarang, dan mungkin kalaupun tersinggung ya udahlah ya. Ya udah. Terus ya udah, nggak pernah ada action yang selanjutnya gitu. Nah, sekarang aku yang tanya Kak Bias nih. Kak Bias pernah nggak nyinggung orang? Nyinggung orang tanpa disadari dan disadari. Pernah. Coba cerita. Pernah. Kalau misalkan yang nggak disadari dulu. Yang nggak disadari dulu. Nah, aku tuh pernah nyinggung salah satu orang temenku nih ya. Ini fisik sih. Ini fisik. Wah. Tapi aku nggak ngeh gitu loh. Jadi ini waktu kita maba, mahasiswa baru. Kan masih belum pada kenal kan ya. Terus guyon. Nah, terus pas guyon aku bilang, emang ya itu tadi dasar mulut ya. Pokoknya intinya biasalah orang dia nggak punya tangan. Terus dia tersinggung. Dan rupanya waduh, tahu bareng. Dan rupanya emang dia punya tangan. Tapi maksudnya tangannya itu cacat gitu loh. Jadi dia tersinggung, Sam. Tapi aku itu bener-bener nggak tahu, Sam. Karena baru kenal maba, kita lagi ospek. Tapi gelap banget ya, gelap. Tapi nyinggung fisik dan orangnya tersinggung. Tapi akhirnya ya selesai. Dan untungnya juga nggak panjang-panjang karena memang nggak sejurusan. Jadi nggak ketemu lagi gitu ya? Pernah ketemu aja sesekali gitu. Tapi aman ya? Aman dong, aman, udah baikan. Langsung diselesaikan di tempat waktu itu. Di TKP. Anaknya tapi ngambek pas itu. Ya iya Kak Bi. Ya ya omongin emang nggak punya tangan. Ya emang nggak punya tangan sih dia teman. Ya. Gitulah. Gitu. Nah, kalau ngomong-ngomong soal tersinggung, itu menurutmu sebuah emosi yang sah apa enggak sih kalau terjadi sama seseorang? Kalau menurutku ya, kalau tersinggung ya, ini bahas tersinggung ya. Kalau tersinggung sih sebenarnya sah-sah aja sih Kak, tergantung pribadi orang sih kalau menurutku. Itu berarti semacam kayak refleks kan? Refleks, betul. Dan itu kayak kalau orang dipukul, kalau misalkan dia tahu mau dipukul kan pasti dia berlindung kan, enggak refleks kan? Menghindar gitu kan. Refleks. Berarti tersinggung itu refleks ya? Refleks. Nah
Supaya gimana nih menurut Sam nih? Gimana kita mengelola supaya tersinggung itu biar efeknya nggak sampai kita nyesel. Kayak tadi itu Will Smith itu kan dia mungkin dia tersinggung akhirnya dia melampiaskan ketersinggungannya. Ya tadi sih aku bilang kan kalau tersinggung itu sebenarnya dari diri sendiri kan ya. Ya betul. Ya kalau kita lihat dari kejadian itu sih kita nggak tahu ya itu apa masalah yang terjadi di belakangnya, kita kan juga nggak tahu. Tapi banyak rumor-rumor yang bilang kalau ya banyak lah nanti bisa dicari-cari tentang hal itu. Banyak yang terjadi di keluarganya Will Smith. Kalau tadi Kak Bias nanya tentang gimana caranya, ya yang pasti kita harus ngontrol diri sih Kak. Oke, mengontrol diri ya. Dan kalau buat anak-anak muda ya, kita harus sering banyak bergaul dengan orang sih. Oke, setuju aku. Kadang karena kalau kita bergaul di lingkung itu aja tadi kayak yang aku bilang di keluarga aja itu, pada saat kita keluar kita kaget. Betul. Kita kaget kok di keluarga aku gini, tapi di luar kok beda. Aku nggak diperlakukan anu. Nah, jadi harus banyak bergaul dengan orang lain agar kita tahu ternyata banyak orang, sifat-sifat orang, dan kita harus juga belajar untuk menerima sifat-sifat dan perbedaan orang itu sih. Iya. Jadi kita nggak bisa nuntut orang lain supaya selalu ngikutin kita, betul. Kan? Kita bukan sekali-sekali, kita juga harus bisa ngikutin orang lain juga di satu sisi supaya nggak gampang tersinggung itu tadi kan ya. Harus banyak bergaul. Ya, mainmu kurang jauh cuy. Itu. Tersinggung ya itu istilahnya orang-orang main lu kurang jauh. Ya emang sih, karena memang kalau misalkan kita sering main, sering keluar, maksudnya bukan main secara literal kita kemana-kemana, bukan. Maksudnya sering kita bergaul dengan orang, itu akhirnya buat kita makin open minded gitu. Ya, betul. Ya, aku setuju sih, bikin open minded akhirnya ya mengurangi rasa ketersinggungan atau mungkin kalaupun kita tersinggung reaksi kita nggak sampai meledak-ledak. Nggak sampai meledak-meledak karena memang ya itu tadi kalau misalkan sudah kadung meledak akhirnya kita nyeselnya di terakhir. Tadi aku juga baca loh Kabi apa ini? Will Smith itu nggak taunya kayak disangsi nggak boleh ikut Oscar selama 10 tahun. Ini tadi aku baca sih ya. 10 tahun ya, sekarang 2022. 2032 itu. Berarti dia boleh ikut lagi. Tadi aku baca-baca gitu, itu nggak tahu tuh bener apa enggak, tapi kalau memang bener itu, pasti nyesel banget sih Gabi. Nyesel. Ya, tindakan dia mungkin berapa detik doang tapi berakibat 10 tahun ke depan ya. Dan karirnya mungkin bisa jadi berpengaruh juga. Iya, mungkin bisa turun. Iya, benar, setuju. Oke Sam, kalau gitu thank you buat perbincangan di sesi pertama. Oke, sesi kita pertama. Cepet banget ya. Padahal lama loh tadi. Gak kerasa. Jadi perbincangan di sesi pertama kita udah selesai. Seperti biasa kalian bisa nonton di YouTube Disa Plus Media besok hari Selasa jam 6 sore. Dan tentu saja akan kita lanjutkan perbincangan kita soal ketersinggungan setelah yang satu ini.